Oke, selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman semua. Selamat datang di training How to Start, bagian dari 5 training dasar. Perkenalkan, nama saya Leni Setiawati. Saya membawakan training ini dari Kota Tangerang. Nah, Bapak Ibu, sudah makan siang ya? Apa kabar? Semoga sehat selalu. Ya, kita akan mulai training hari ini. Silakan untuk mempersiapkan alat tulis Anda, dan nanti di akhir training saya akan membahas pertanyaan-pertanyaan dari Anda. Jadi silahkan untuk pertanyaan langsung dituliskan di chat, ya, di tempat chat. Oke, teman-teman, Bapak Ibu, kalau bisa videonya dimunculkan supaya kita bisa saling berinteraksi ya. Ini memang untuk suara saya mute supaya kita tidak saling mengganggu, supaya konsentrasi, dan nanti kalau mau bertanya bisa angkat tangan ataupun menuliskan di chat. Saya mulai ya Bapak Ibu. 5 training dasar itu terdiri dari training yang pertama adalah NEO. Kalau NEO itu kita akan belajar tentang apa itu bisnis MLM, ya, dan kemudian kita akan belajar tentang kalau mau jadi pengusaha, itu apa yang harus kita persiapkan. Nah, termasuk di dalamnya di training NEO kita akan mempelajari perbedaan antara bisnis MLM, money game, maupun direct selling. Ini supaya bisa memberikan wawasan ya kepada kita bahwa yang namanya bisnis MLM itu ada di masyarakat itu ada macam-macam gitu ya, dan banyak yang mengklaim sebagai bisnis MLM. Nah, supaya kita jelas MLM yang dimaksud seperti apa, itu kita belajarnya di NEO. Training yang kedua adalah how to start yang kita akan bahas hari ini. Ini isinya tentang 9 langkah sukses untuk memulai sebuah bisnis. Ya, kita akan lihat nanti. Training yang ketiga adalah training product knowledge. Di training product knowledge, Anda akan belajar tentang faktor-faktor yang bisa membantu orang supaya sehat. Kemudian, dari produk lebah, itu manusia bisa memanfaatkan apa benefitnya ya, supaya kita bisa sehat, bekerjanya seperti apa. Kita juga akan membahas produk lebah itu manfaatnya apa gitu ya, itu di training product knowledge. Kalau training business plan, di training business plan Anda akan belajar bagaimana potensi income di high desert, bagaimana menghitung bonus ya, terus mencapai peringkat itu bagaimana caranya, dan selain uang, apa saja yang kita bisa dapatkan di bisnis high desert ya. Yang terakhir, training yang kelima adalah training how to do presentation. Ini isinya tentang teknik komunikasi sederhana, bagaimana pada saat kita melakukan presentasi, apa yang harus dipersiapkan gitu ya. Dan termasuk kalau presentasi high desert yang standar ya, baik produk maupun bisnis, itu titik closing-nya ada di mana saja. Nah, itu belajarnya di training HTP. Nah, kami sarankan untuk mengikuti 5 training dasar ini, Anda bisa ikuti berulang 3-5 supaya kita dan Anda bisa menjalankan bisnis ini. Bukan hanya jualan ya Bapak Ibu, tapi kita di sini tujuannya membangun sebuah bisnis ya, yang bisa punya jaringan, punya cabang di mana saja. Nah, 5 training dasar Bapak Ibu bisa akses setiap jam 2 dan jam 7 malam setiap Senin Jumat, juga bisa melalui Build YouTube channel, maupun bisa Anda ikuti juga lewat, Anda bisa cari linknya ya di Telegram. Oke Bapak Ibu, kita akan lanjut dengan training how to start. Sudah disiapkan alat tulisnya ya, kita akan lanjutkan. Nah, how to start ini isinya adalah 9 langkah sukses. Apa yang harus kita lakukan pada saat mengawali sebuah bisnis, terutama bisnis high desert kita. Mungkin Bapak Ibu sudah baru bergabung ya. Kita belajar sama-sama. Saya mengucapkan selamat datang untuk yang baru bergabung di bisnis high desert. Anda membuat keputusan yang paling tepat untuk hidup Anda, bukan hanya saat ini, tapi juga untuk masa depan Anda dan keluarga Anda ya. Oke. Di training HTS kita akan bahas tentang path of success. Nah, Bapak Ibu, karena ini sebuah bisnis ya, yang intinya adalah di sini kita sebagai distributor independen ya. Distributor independen, kita bukan karyawannya High Desert, tapi kita ini membangun bisnis bersama High Desert, di mana kita menjadi independent distributor ya. Nah, supaya kita sukses, maka ini sudah dibuatkan langkah-langkahnya, jalurnya ya, supaya kalau mau sukses itu mesti bagaimana, atau kalau di perusahaan kita mengenal dengan nama SOP, Standard Operating Procedure ya. Nah, ini adalah Standard Operating
for Success gitu ya. Path of Success. Nah, Path of Success ini Anda tinggal ikuti saja. Jadi nggak perlu cari-cari cara mau lewat kiri apa lewat kanan, lewat jalan pintas mana, nggak perlu Bapak Ibu. Ikutin aja ini. Karena ini yang paling penting di bisnis seperti High Desert ini. Pertama, Anda tinggal copy paste. Anda tinggal nyontek aja sistemnya sudah langsung jalan. Gitu ya. Karena Bapak Ibu ya, membuat sistem itu butuh waktu. Butuh waktu dan butuh sumber daya yang besar. Nah, kalau di High Desert ini Anda tinggal lakukan saja. Dan asiknya karena tinggal melakukan, maka ketika Anda mengajak tim Anda atau mengajak orang lain untuk masuk di tim Anda, di jaringan Anda, membangun bisnis bersama, maka juga tidak perlu repot-repot mengajarkan bagaimana caranya. Tinggal copy paste aja ya. Oke, kita pelajari Path of Success. Pertama, pada saat kita bergabung ya, di sebelah kiri ini Anda bisa melihat ini adalah yang perlu kita persiapkan, yang perlu kita baca, kita dengarkan ya. Kita dengarkan CD-nya, kita ikuti trainingnya ya. Yang pertama, circuit lengkap. Kebanyakan dari Anda sejak Januari maupun sejak tahun 2020 kemarin bergabung dengan promo ya, promo membership yang hanya sekitar 50.000. Nah, ini Anda tidak mendapatkan Enterprise Kit. Nah, jangan khawatir Bapak Ibu, Anda bisa mendapatkan dengan dua cara. Pertama, membeli dengan harga 100.000, itu Anda dapat satu map lengkap ya, warna hitam dengan isinya lengkap tentang produk, tentang bisnis juga. Cara yang kedua, Anda akses ke www.hdi1.com, cari di bagian info, di situ ada Enterprise Kit lengkap. Jadi Anda bisa baca sendiri di sana ya. Berikutnya yang kedua, ikut 5 training dasar. Nah, 5 training dasar yang seperti tadi saya cerita, itu terdiri dari 5 training, diikuti 3-5 kali. Berikutnya, membaca buku The Secret Book of MLM for 21st Century. Jadi, buku ini dibuat oleh leader-leader High Desert, ya, untuk kita menjadi panduan buat kita yang mau menjalankan bisnis ini. Buku ini sangat mudah dibaca ya, Bapak Ibu, terutama yang masih belum terbiasa baca buku ya, karena dalam bentuk cerita. Dan ini menjadi buku pegangan wajib gitu. Jadi kayak apa ya istilahnya, jadi kayak textbooknya gitu ya kalau belajar bisnis ini, supaya kita bisa walaupun upline kita mungkin jauh, kita bisa tinggal baca di buku itu, kita bisa terbantu ya. Yang berikutnya buku Rahasia Kekayaan Alam. Ini buku yang membahas secara ilmiah produk perlebahan, bagaimana bekerjanya di tubuh kita. Jadi ini ditulis oleh 2 orang dokter yang sudah berpengalaman, dan buku RKA ini diupdate terus sesuai dengan perkembangan terakhir, yaitu tentang virus corona. Ya, sebaiknya Anda juga menguasai buku ini ya, selain jadi ikut product knowledge, juga membaca buku ini. Berikutnya mendengarkan CD doa yang terjawab, bahwa kita menjalankan bisnis ini adalah sebagai sebuah doa yang terjawab, jadi bukan sebuah kebetulan ya. Ya Pak, ada yang angkat tangan. Suara saya terdengar dengan jelas ya? Atau ada yang nggak kedengeran suaranya? Oke. Nanti kalau ada pertanyaan, teman-teman silahkan tulis di chat ya, Bapak Ibu. Kita akan bahas di akhir training ya. Oke. Nah, setelah itu, dengarkan CD medis atau testimoni. Karena di High Desert ini, Bapak Ibu, pertama produknya itu ada di MIMS, daftar obat dan suplemen yang bisa diresepkan oleh dokter. Kita didukung oleh konsultan medis 200 dokter yang punya izin praktek ya di seluruh Indonesia yang memberikan layanan secara gratis gitu ya. Jadi benar-benar Bapak Ibu kita bisa mempertanggungjawabkan produk ini sekaligus bagaimana fungsinya secara kesehatan ya. Makanya Bapak Ibu perlu mendengarkan CD medis atau testimoni. Kalau kita bilang mendengarkan CD itu bukan dalam bentuk fisik CD ya Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu perlu mendownload aplikasi yang namanya Billionaires Education Center. Di aplikasi ini Bapak Ibu nanti langganan VIP channel. Nah, itu Bapak Ibu bisa berlangganan 10 CD tiap bulan ya. Nih, Bapak Ibu juga bisa membeli CD yang langsung nanti di-upload di aplikasi ini. Oke ya, nanti ini juga ada DVD post yang menjelaskan semua tentang POS ini. Nah, Bapak Ibu, isi dari training kita 9 langkah sukses ini adalah juga membahas tentang POS ini secara detail ya. Jadi begitu Anda bergabung, ada pelatihannya, ada trainingnya, ada buku dan CD yang harus didengarkan, kemudian Bapak Ibu diajak untuk membuat daftar nama, sambil melakukan pendampingan dengan upline aktif Anda. Nah, pendampingan ini dilakukan selama 3 bulan ya Bapak Ibu.
3 bulan ini dimanfaatkan dengan baik ya Bapak Ibu, jangan pakai sungkan karena ini bisnis. Kalau pakai sungkan nggak bisa jalan nanti bisnis Anda ya. Terus juga jangan pakai sombong. Kalau pakai sombong itu Anda di awal merasa tahu, Bu, saya kan sudah pernah sukses, saya udah pernah ngelola usaha, saya udah pernah begini, pernah begitu, pernah begini. Bapak Ibu, setiap perusahaan, setiap bisnis itu punya ciri khas dan karakteristik yang berbeda. Ada baiknya kalau kita tuntas di awal supaya kita bisa lebih cepat untuk sukses. Kalau kita tidak menjalankan sistemnya sesuai dengan yang seharusnya, maka kita suksesnya akan lama. Kalau ini saya bilang begini karena pengalaman pribadi saya ya, saya memulai bisnis ini dengan sombong. Nah, makanya saya agak lama waktu di awal. Tapi begitu saya menyerahkan diri, saya mengenalkan diri saya belajar dari awal benar-benar, ternyata sistemnya itu sangat mudah dipelajari dan mudah diduplikasikan. Itu kata kuncinya Bapak Ibu, mudah diduplikasikan. Sehingga kita lebih banyak bisa membawa banyak orang untuk bisa belajar bisnis ini juga. Ya. Oke, pendampingan ini juga membantu kita mempercepat proses belajar. Karena kita jadi bisa melihat bagaimana cara upline kita untuk mendekati orang, untuk prospek, kemudian juga bisa presentasinya seperti apa, follow up-nya seperti apa. Ya. Nah, selama proses itu, Bapak Ibu membuat daftar nama. Ya, setelah membuat daftar nama, kita membuat janji, bertemu prospek, ketemu atau enggak, nanti bagaimana apa yang harus dilakukan, kita akan bahas. Setelah itu presentasi. Habis presentasi, closing atau tidak. Kalau tidak, kita akan memberikan informasi lain, ya, meminjamkan info pack kalau kita ketemu langsung, itu informasi tentang produk dan bisnis, atau melakukan finish list. Finish list ini nanti ada di sudah disiapkan ya Bapak Ibu di BEC. Finish list itu apa saja video yang bisa kita share, informasi yang kita bisa share ke prospek kita sampai dia yakin gitu ya. Kalau dia belum mau bergabung, kita bisa coba menjual produk supaya dia bisa coba dulu produknya. Kalau dia tidak mau, ya kita minta referensi ya, cari yang mau ya Bapak Ibu. Kalau dia mau beli produk, nanti kita tetap follow up dengan finish list konsumen ya. Kalau kemudian dia closing, kita dapat rekan kerja ya, nanti kita lakukan finish list ke downline kita, jadi informasi, pendampingan dan sebagainya. Kalau masih ragu-ragu, kita kasih informasi. Jadi ini sudah disiapkan semua langkah-langkahnya Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu tidak perlu bingung ya. Bingung boleh, tapi kemudian kembali lagi ke sini. Habis ini apa yang harus saya lakukan? Nah, kembali lagi ke sini ya. Nah, setelah mendapat rekan kerja, maka kita perlu melakukan pembinaan dan pengembangan diri. Nah, ini nih Bapak Ibu, ini ciri-cirinya orang yang gaptek juga nih ya. Sebentar. Terlalu cepat berjalan slide-nya. Nah, melakukan pembinaan dan pengembangan diri ini bisa dilakukan bersama-sama ya. Di sini Bapak Ibu sudah disiapkan kurikulumnya, tinggal mengikuti ya. Pastikan bisa presentasi sendiri, bisa melakukan follow up, melakukan 3M. Membaca buku, sudah disiapkan juga buku-bukunya untuk tingkat basic, mendengarkan CD kita ada 4 macam, ini semua ya, sistem pendidikan ini Bapak Ibu, kurikulum ini made in Indonesia, oleh untuk orang Indonesia, dalam bahasa Indonesia, jadi walaupun judulnya pakai bahasa Inggris, ini sudah diterjemahkan ya Bapak Ibu, dan terjemahannya juga bagus, disesuaikan dengan kultur kita ya. Oke, kemudian CD kita punya hampir 1000 judul CD, terdiri dari 4 bagian, dan pertemuan juga sangat banyak ya. Melakukan dan membuat evaluasi rencana kerja harian, melakukan dan memberi konsultasi manajemen, terus kemudian kita melakukan follow up ke downline kita, sudah disiapkan juga materinya. Jadi Bapak Ibu, selamat datang di sebuah sistem bisnis yang aplikatif, yang sangat sederhana, yang Bapak Ibu sudah disiapkan semua, tinggal jalan ya. Oke, kita akan lanjut dengan 9 langkah sukses untuk memulai sebuah bisnis. Nah, Bapak Ibu, langkah sukses yang pertama dalam menjalankan sebuah bisnis adalah kata ini, yaitu yakin. Keyakinan kita akan menjadi satu batu landasan ya yang sangat kuat untuk memulai segala sesuatu. Keyakinan seperti apa Bapak Ibu yang harus kita miliki? Keyakinan seperti seorang petani. Seorang petani pada saat akan memulai untuk menanam sesuatu, ya, dia akan punya keyakinan yang kuat. Keyakinan dia akan panen.
Kalau dia sudah yakin bahwa akan panen, maka segala daya dan upaya akan dilakukan sejak masa persiapan. Investasi waktu, investasi memilih bibit terbaik, investasi memilih pupuk terbaik, memilih orang-orang terbaik untuk melakukan proses dari menanam, merawat tanaman sampai panen. Pertanyaan besarnya adalah, apakah sudah pasti panen? Nah, jawabannya tentu saja belum pasti, karena tidak ada yang pasti di dunia ini selain ketidakpastian itu sendiri. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau petani ini punya keyakinan yang kuat bahwa dia akan panen, walaupun dia tidak tahu akan panen atau enggak, tapi keyakinan yang kuatlah yang membuat dia melakukan persiapan. Dan itu membuat segala sesuatu bisa berjalan dengan lancar gitu ya. Bapak Ibu, sebagai seorang petani, halangan, rintangan, hambatan yang tidak pernah bisa teratasi karena tidak pernah bisa diprediksi, itu banyak sekali. Dari faktor cuaca, kemudian belum lagi faktor orang ya, misalnya terjadi panennya bareng atau nanamnya bareng, jadi nggak dapat orang yang bagus untuk bantu dia untuk menanam. Nah itu banyak sekali faktornya. Belum lagi nanti hama dan sebagainya. Nah kalau di awal Pak petani ini ragu-ragu dan tidak yakin, maka dia tidak akan bisa melakukan proses yang terbaik dan tidak akan mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, itulah sebabnya kita harus mencontoh Bapak petani ini. Keyakinannya yang kuat bahwa dia akan panen, itu membuat dia mempersiapkan diri, mempelajari hal yang perlu dipelajari, melakukan hal yang perlu dilakukan. Ya, kalau perlu sampai nanya-nanya, kalau perlu bikin kerja bareng, kalau perlu cari pupuk yang terbaik bagaimana. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Maka di bisnis ini sama Bapak Ibu. Anda perlu memiliki keyakinan seperti seorang petani bahwa saya akan sukses di bisnis ini. Itulah sebabnya saya mempersiapkan diri, mempelajari apa yang harus saya pelajari, melakukan apa yang harus saya lakukan. Dan melakukan investasi waktu, investasi untuk pengembangan diri, investasi untuk pengembangan bisnis. Dan mengatasi hambatan, halangan, rintangan yang ada, yang akan ditemui nanti dengan fokus pada solusinya, bukan pada masalahnya. Ya, nah seperti itu Bapak Ibu ya. Keyakinan yang kuat seperti seorang petani ini membawa kita pada kita ini ya breakdown satu-satu, membawa kita pada ini yang paling kuat Bapak Ibu. Keyakinan kita bahwa Tuhan Maha Esa sudah menjawab doa kita. Mungkin Bapak Ibu pernah berdoa gitu ya, sampai kusuk, kemudian sampai pakai puasa, sampai tahajud gitu ya, kayak Katolik mungkin novena gitu ya, minta supaya kita bisa dapat solusi dari kondisi hidup kita. Mungkin yang sedang sakit, minta kesembuhan, yang sedang mengalami kesusahan, kesulitan untuk faktor ekonomi, minta jalan keluar gitu ya. Nah, doa-doa ini akan terjawab, kan yang namanya Tuhan yang Maha Kuasa itu, Allah yang Maha Kuasa itu bisa berbeda ya Bapak Ibu, ininya tidak seperti yang kita harapkan gitu ya. Nah, kita mengharapkannya doa langsung di depan kita, di depan mata kita, begitu kita buka mata udah langsung dapat sepundi uang gitu ya. Nggak kayak gitu ya Bapak Ibu. Nah, doa ini terjawab melalui bisnis High Desert. Nah, seperti itu ya. Jadi kita percaya bahwa ini bukan sebuah kebetulan kita, bahwa apa yang kita hadapi sekarang di High Desert ini adalah jawaban atas doa kita. Karena kita yakin bahwa Allah yang Maha Kuasa sudah mempertemukan kita dengan bisnis ini, maka kita yakin bahwa kita akan dikuatkan, akan diberkati dengan sukses, tergantung respon kita terhadap bisnis ini. Nah, sama ya kayak petani tadi, Bapak Ibu. Tiap petani bisa berbeda-beda suksesnya, tergantung responnya. Nah, sama ya, tergantung respon kita. Itulah sebabnya kita yakin juga bahwa apa yang sudah diberikan oleh Yang Maha Kuasa pasti juga datang dengan semua solusinya. Bahwa kekurangan-kekurangan kita akan dikuatkan. Bahwa kekurangan kita akan diberi kesempurnaan. Nah, maka keyakinan kedua adalah yakin pada diri sendiri. Bahwa ini adalah satu proses kita menuju kesuksesan, maka kita mesti mau dibentuk, mesti mau diajarin, mesti mau belajar untuk sukses. Dan kita juga mesti yakin bahwa kita pasti bisa.
Karena kita ini didukung, di backup gitu ya oleh Yang Maha Kuasa sendiri. Maka Bapak Ibu, sebelum memulai segala sesuatu di bisnis ini, kita diajarkan untuk melakukan doa ya. Jadi doa. Kita doakan bukan hanya diri sendiri dan keluarga kita, tapi juga doakan bisnis ini. Doakan konsumen kita supaya lebih cepat sembuh, lebih cepat pulih, lebih cepat sehat. Doakan rekan kerja kita supaya rekan kerja kita juga bisa diberi kekuatan untuk melakukan bisnisnya bersama-sama dengan kita. Dan kita juga minta sama Yang Maha Kuasa bahwa kita ini dikuatkan pada saat kita menjalankan bisnis ini. Nah, keyakinan yang kuat ini pada diri sendiri akan membawa kita pada keyakinan pada perusahaan. Bapak Ibu, kalau Anda baru memulai High Desert ini sekarang, maka semakin cepat Anda meyakini hal ini akan semakin cepat membawa Anda ke sukses. Jadi, segera cari tahu ya Bapak Ibu, yang keyakinan pada perusahaan ini akan membuat kita lebih bangga, lebih merasa percaya diri pada saat kita sharing, ya. High Desert ini sudah 27 tahun di Indonesia, sudah 3 tahun lebih di Asia. Dan produk lebahnya berasal dari peternakan lebah yang berumur sudah di atas 75 tahun. Bapak Ibu juga bisa bayangkan ya, dengan kondisi seperti itu, tidak pernah ada keyakinan bahwa ini arahnya sebaliknya, tapi arahnya kita selalu maju gitu ya. Karena kita punya perusahaan yang sangat kuat dan concern-nya pada kita gitu ya. Jadi kita yakin pada perusahaan. Yang berikutnya adalah yakin pada produk. Bapak Ibu, yakin pada produk ini sebetulnya tidak terbantahkan karena yang membackup kita, yang menjadi dasar adalah kitab suci Bapak Ibu. Kitab suci 5 agama resmi di Indonesia itu mereferensikan produk lebah. Ya, Bapak Ibu, kalau dasarnya adalah keyakinan yang didasari pada iman, nah ini kalau kitab suci kan isinya kalau enggak perintah adalah larangan Yang Maha Kuasa ya, dan mungkin isinya bisa kita merasa bahwa kan setiap agama itu ada perbedaan, yes, tetapi ada banyak persamaan. Nah, salah satu persamaannya adalah produk lebah, berarti produk lebah ini sudah terbukti ribuan tahun bisa membantu manusia untuk mensupport menjaga kesehatan. Bahkan diyakini bahwa dari lebah itu ada obat yang bisa menyembuhkan, dan yang luar biasa, ini sudah dibuktikan dengan penelitian ilmiah. Kalau di Indonesia, kita punya Propoelix yang ada uji klinisnya terhadap demam berdarah, HIV AIDS, dan sekarang juga sedang dipersiapkan untuk uji klinis terhadap virus corona, karena konsultan medis dokter kita yang juga masih praktek, baik di rumah sakit maupun swasta, itu mereka berhadapan langsung dengan pasien dan langsung melakukan penelitian ilmiahnya ya, membandingkan kondisi pasien. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya, jadi keyakinan terhadap produk ini sangat kuat. Berikutnya adalah keyakinan terhadap bisnis plan. Nah, bisnis plan High Desert ini kita sudah terbukti sekian puluh tahun tidak ada perubahan, bahkan saat ini bisnis plan kita berlaku EC One Plan, artinya apa? Seluruh High Desert International Business Plan-nya sama. Nah, sehingga kita dimanapun kita berada, kita bisa mengajak rekan-rekan kita, kenalan kita yang ada di negara-negara yang ada High Desert-nya. Bu, bisa nggak High Desert ini dilakukan oleh mereka yang tidak tinggal di negara-negara yang ada High Desert-nya? Jawabannya bisa Bapak Ibu, sudah banyak yang membuktikan bahwa walaupun tinggal di negara yang tidak ada High Desert-nya, dengan kekuatan digital, mereka bisa juga menjadi leader-leader dan mendapatkan income puluhan bahkan ratusan juta per bulan. Nah, ini dia ya. Bisnis plan High Desert kita punya 5 jenis bonus, dan Bapak Ibu untuk tahu lebih detail sebaiknya Bapak Ibu belajar bisnis plan ya. Oke, selanjutnya yakin pada garis sponsorisasi. Garis sponsorisasi ini artinya Bapak Ibu berada di jaringan siapa. Mungkin Bapak Ibu hanya kenal dengan sponsornya Bapak Ibu, artinya orang yang mengajak Anda bergabung di bisnis ini. Tetapi, yakinlah bahwa garis sponsorisasi ini, dimanapun Anda berada, ya, itu Anda pasti sukses. Karena kita punya support system yang sama, yaitu Billionaires, ya. Kalau Anda melihat bahwa rekan yang mengajak Anda di bisnis ini juga sama-sama belajar, teman-teman mungkin punya pikiran, Bu, kan nggak mungkin orang buta menuntun orang buta. Nah, Bapak Ibu bisa mengikuti, bisa mencari
leader yang di atasnya, ya. Bapak Ibu punya hak untuk bekerja dengan leader yang mana, ya, dan Bapak Ibu berhak untuk sukses di bisnis ini. Kesuksesan Anda tidak dibatasi oleh rekan kerja downline Anda atau rekan kerja upline Anda. Yang menentukan suksesnya Anda adalah Anda sendiri. Jadi Bapak Ibu, ya pun Anda berada dalam sponsorisasi, ya, Anda pasti akan sukses. Karena banyak yang membuktikan, walaupun upline-nya jauh, sekarang ini Bapak Ibu jauh di mata, dekat di hati. Karena kita bisa menggunakan teknologi, ya. Jadi yakin bahwa garis sponsorisasi ini akan membawa Anda kepada kesuksesan, ya. Yang Anda belum tahu, misalnya Anda belum tahu, Bu, aku sponsorisasiku ini upline leadernya siapa? Nanti Bapak Ibu bisa cross-check ke orang yang mengundang Anda di training ini, ataupun Bapak Ibu bisa cross-check ke learning center terdekat, ya. Selanjutnya, yakin pada support system. Kita mempunyai support system yang namanya billionaires yang sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun dan terbukti menghasilkan jutawan dan miliarder baru dari Indonesia maupun luar negeri. Dan ini terbukti bisa diaplikasikan tanpa melihat latar belakang budaya, latar belakang pendidikan, maupun latar belakang ekonomi. Kita sudah bisa melihat buktinya. Yang nggak lulus SD aja, baik itu yang masih berumur 6 tahun, 8 tahun, ya, bisa mengaplikasikan, maupun yang beneran udah usianya sama-sama seperti saya, tapi tidak lulus SD, ataupun yang lulus S3, ya, S3 beneran, ya, bukannya yang SMP, SD, SMP, SMA juga bisa. S3 yang beneran itu berarti di atasnya doktor, ya, itu bisa level doktoral, itu juga bisa juga aplikasinya. Ya, baik itu anak-anak yang sekolah di Sekolah Selamat Pagi Indonesia maupun Enterpriser High Desert di seluruh Indonesia, sudah banyak yang membuktikan bahwa ini bisa diaplikasikan dengan mudah. Itu dia Bapak Ibu faktor langkah sukses yang pertama, langkah yakin. Nah, Bapak Ibu, kalau Anda masih belum yakin, maka Bapak Ibu perlu melakukan perlu mempelajari dan mencari gitu ya. Kenapa kok saya belum yakin? Sebaiknya itu dilakukan sekarang supaya Bapak Ibu jalannya ke depan lebih cepat dan lebih mulus ya. Kalau Anda masih belum yakin, Anda konsultasi, Anda tanya kepada rekan upline leader Anda ya, ataupun Anda bisa mencari sendiri juga bisa, tapi biasanya Bapak Ibu kalau mencari sendiri kita bisa tersesat ya, jadi lebih baik sambil mencari sendiri juga konfirmasi dengan upline leader kita ya. Oke, sekarang kita masuk langkah kedua. Kalau keyakinan kita sudah kuat, maka langkah berikutnya adalah kita membuat impian. Nah, kita membuat impian di sini, impian ini bukan bunga tidur ya Bapak Ibu, kalau bunga tidur namanya mimpi. Kalau mimpi hanya terjadi waktu kita tidur, tidak sadar. Begitu kita bangun, sudah lupa mimpinya apa. Tetapi kalau impian, ini adalah sesuatu yang kita cita-citakan, yang kita damba-dambakan. Kalau ditanya orang, kita bisa jawab. Nah, selalu kita ingat, itu namanya impian. Nah, Bapak Ibu, seringkali kita ini, waktu masih kecil, waktu masih muda, kita punya impian yang sangat besar. Pengen ini, pengen itu, keliling dunia, pengen punya ini, pengen punya itu. Tapi seiring dengan jalanan waktu dan proses kehidupan, mulailah kepahitan-kepahitan membuat kita melumpuhkan impian-impian kita. Kita copotin satu-satu. Alah, nggak mungkin lah Bu, aku udah sekian tahun kayak gini, rumah aja belum punya, kok mikirin pergi ke luar negeri. Padahal dulu cita-citanya pengen jalan-jalan ke luar negeri, pengen keliling dunia. Nah, nggak mungkin ya Bu, aku punya rumah harga segitu. Ini aja, ngontrak aja susah. Nah, misalnya kayak gitu ya Bapak Ibu. Ini membuat kita tidak mau membuat impian. Karena mungkin pengalaman hidup kita ya membuat impian-impian itu seperti jauh. Nah, Bapak Ibu, di situ kuncinya. Di situ kuncinya. Kalau Anda mau jadi pengusaha ataupun orang yang sukses, langkah kedua ini sangat penting, yaitu impian ya. Impian itu seperti sebuah tujuan Bapak Ibu. Seperti kalau dalam perjalanan ya, impian ini adalah tujuan kita. Kalau kita tidak punya tujuan, maka kita akan membuang waktu kita sia-sia dan kita membuang sumber daya yang kita miliki. Ya, ilustrasinya seperti ini Bapak Ibu. Misalnya kita mau pergi ya. Pokoknya saya mau pergi. Jadi saya pergi keluar rumah, saya mencegat taksi. Apa aja taksi yang ada ya. Taksimeter ya ini misalnya, Anda pencegat taksi datang, Anda buka pintu. Bapak Ibu, taksimeter itu buka pintu bayar 5.000.
Kalau Anda pesen, taksinya datang, itu udah pasti minimal 25.000. Nah, begitu Anda naik, sopir taksinya tanya, "Selamat siang, Bu, mau saya antar kemana?" Nah, di situ pertanyaannya. Mau diantar kemana? "Sebentar ya Pak, saya belum memutuskan. Saya bingung, saya nggak tahu mau kemana. Pokoknya Bapak jalan dulu." Pusing nggak Bapak Ibu kalau jadi supir kayak gitu ya? Jalan dulu, oke, jalan dulu. Misalnya ini Anda di Tangerang gitu ya, jalan dulu. Waduh Bu, di depan itu tol, masuk apa enggak? Bu mau kemana? Saya masih belum tahu Pak, pokoknya jalan dulu. Nah, jalanlah Bapak ini ya, ternyata arahnya ke arah Merak. Dari Tangerang tuh masuk tol ke arah Merak. Terus tiba-tiba kita ingat, aduh kalau makan apa tuh, makan soto mie enak kali ya di Bogor. Terus kita bilang, Pak, maaf ya, saya sekarang tahu mau kemana. Mau kemana Bu? Mau ke Bogor Pak. Aduh ke Bogor ya, sampai Bitung dan macet, mau keluar aja macet, putar balik kan harus keluar tol ya Bapak Ibu. Nah, buang waktu 2 jam di situ, ongkosnya berapa, bensinnya berapa, terus untuk putar balik menuju ke Bogor. Belum nyambung loh Bapak Ibu, dari Tangerang ke Bogor itu mesti lewat tol yang lain, nggak bisa ke arah Merak. Belum nyambung, nanti kalau dirangkas sudah jadi tolnya, baru bisa. Nah, Bapak Ibu, waktu habis, ya, bayar taksinya aja udah berapa? Nah, itu dia. Sama seperti itu. Kalau taksi bayar, uang mungkin bisa dicari ya Bapak Ibu. Tapi kalau itu yang kita harus bayar adalah usia, waktu tidak bisa diulang. Nah, itu dia ilustrasinya. Kalau kita tidak punya impian, maka kita jadi tidak tahu tujuan kita kemana, ya. Nah, cara membuat impian, ini ada yang namanya SMART, ya, SMART. Yang pertama, impian itu mesti S-nya itu SMART, itu S-nya itu spesifik. Jadi impian itu mesti spesifik. Spesifik itu contohnya misalnya gini, saya punya impian pengen punya mobil misalnya ya, maka harus spesifik, mobilnya apa? Mobil itu kan macam-macam ya Bapak Ibu, misalnya saya bilang saya pengen punya mobil, misalnya mobilnya itu, saya terpaksa sebut merek ya Bapak Ibu untuk ilustrasi ya, misalnya saya pengen punya mobil Toyota Fortuner warna 2500 cc diesel, nah itu spesifik Bapak Ibu. Jadi kita bisa langsung membayangkan, bisa langsung ada brosurnya gitu ya. Toyota Fortuner warna hitam 2500 cc diesel. Nah, itu spesifik. Kalau rumahnya rumah tipe apa? Misalnya rumah sekian, misalnya ukuran 500 meter persegi, misalnya di atas tanah 1000 meter, misalnya kayak gitu. Dengan harga bisa nanti ya. Modelnya model Mediterania misalnya kayak gitu ya. Nah itu spesifik. Yang kedua SMART, SMART. Yang kedua adalah M, measurable. Measurable berarti bisa terukur. Harganya itu bisa tahu gitu ya, bisa ada. Misalnya tadi yang Toyota Fortuner itu harganya misalnya 600 juta. Itu measurable. Berikutnya adalah achievable, bisa di-achieve, bisa diraih, bisa dibeli dari bisnis ini misalnya, ya. Kalau nggak achievable tuh misalnya gini, dari bisnis ini saya pengen punya pesawat terbang. Ya ampun Bapak Ibu, spesifik bisa aja kita cari Boeing sekian-sekian, measurable ada harganya misalnya berapa M gitu ya. Achievable, ya achievable sih, tapi mau sampai kapan gitu. Terus Anda kalau mau punya pesawat mesti punya izin khusus, mesti punya hanggar dan sebagainya. Kan ruwet ya Bapak Ibu. Itu namanya tidak achievable. Ada lagi yang bilang saya pengen punya mobil Batman, Bu. Ya, mobil Batman ya. Spesifikasinya apa? Belum tentu bisa beneran ada kalau mau dibeli, harus dipesan dulu dan sebagainya. Nah, itu apakah bisa di-achieve dari bisnis HD? Ya bisa sih, tapi butuh waktu berapa lama? Tidak realistis. Nah, itu dia. Jadi perlu juga realistis ya. Jangan sampai namanya impian itu jadi melemahkan kita, jadi membuat kita jadi demotivasi gitu karena terlalu tinggi juga. Misalnya saya mau beli BMW seri 7 yang harganya 3 miliar dari bisnis HD yang akan saya jalankan selama 1 tahun. Ya, 1 tahun Bapak Ibu, ya boleh aja sih. Ada banyak yang bisa membuktikan kalau dari bisnis ini bisa dapat income yang
puluhan ratusan juta sebulan gitu ya. Tapi kalau Anda bukan tipe orang yang kerjanya gila-gilaan, nah itu nanti membuat Anda jadi demotivasi sendiri ya. Tenang Bapak Ibu, impian itu bisa berkembang, bisa growing. Misalnya saya nggak punya motor, sekarang impian saya pokoknya punya motor dulu deh. Nah, boleh. Nanti kalau sudah punya motor, Anda berkembang menjadi mobil. Boleh Bapak Ibu. Sekarang yang penting saya udah punya rumah aja, ukuran berapapun, pokoknya rumah sendiri. Ya nggak apa-apa Bapak Ibu. Itu tercapai dulu. Nanti Anda bisa bertahap ya, karena impian itu ada timeable-nya. Timeable itu berarti apa? Ada jangka waktunya. Jadi tadi contohnya ya, Toyota Fortuner warna hitam 2500 cc diesel. Measurable harga 600 juta. Achievable dari bisnis HD bisa dong 600 juta beli mobil? Bisa. Jawabannya. Terus realistis mobilnya ada dan bisa diwujudkan. Timeable. Saya mau mewujudkannya dalam waktu 1 tahun. Berarti ini bulan apa? Bulan Maret 2021. Berarti pada Maret 2022 saya akan bisa beli mobil Toyota Fortuner ini dari bisnis HDI. Nah, itu timeable Bapak Ibu. Ya. Impian, Bapak Ibu nanti untuk detail tentang membuat impian, Bapak Ibu bisa mendengarkan CD tentang impian ya dari Pak Julianto Eka Putra. Nah, itu ya, bisa dengarkan audio streaming ya. Oke. Nah, impian itu mempunyai jangka. Ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kalau jangka pendek itu 6 bulan. Kira-kira pencapaiannya. Jadi yang jangka pendek ini Anda bisa punya tiga-tiganya ya, bisa jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah, nanti Anda akan belajar. Jangka pendek misalnya 6 bulan. Dalam waktu 6 bulan saya mau ganti handphone supaya smartphone-nya ini bisa lebih canggih dikit lah. Bisa kalau pakai Zoom itu lebih terang gitu ya, lebih bagus lah intinya gitu. Harganya berapa? Sekarang banyak handphone canggih yang murah loh Bapak Ibu ya. Kameranya aja udah bagus banget. Misalnya harganya 1,5 juta. Jangka pendek. Dalam waktu 6 bulan saya sudah bisa beli handphone, jangan 1,5 juta deh. Bisa beli handphone yang harganya 3 juta. Nah Bapak Ibu dari harga 3 juta ini nanti Bapak Ibu jadikan kalau 3 juta Bapak Ibu perlu omset untuk dapat income 3 juta ya. Bapak Ibu perlu omset berapa? Misalnya untuk 3 juta itu Bapak Ibu perlu omset sekitar misalnya 50 ini ya, misalnya 50 juta sebulan misalnya ya, 50 juta BV. Nah, itu Bapak Ibu nanti akan di breakdown menjadi berapa jalur. Sehingga pada bulan ke-6 Bapak Ibu bisa membeli HP itu. Ya, kalau kita diajarinya nggak mencicil, tapi kalau misalnya ada solusi mencicil untuk misalnya rumah gitu ya, yang jangka panjang, Anda bisa mewujudkan dulu DP-nya. Nanti dari DP itu cicilan sebulannya berapa. Nah, Anda harus punya omset berapa di High Desert. Nanti diajarkan begitu ya. Bapak Ibu sebaiknya setelah ini Bapak Ibu konsultasi bersama upline Anda supaya bisa langsung belajar membuat buku impian ya. Ada jangka menengah 6 bulan, jangka menengah 6 sampai 3 tahun, 6 bulan sampai 3 tahun, jangka panjang 3 sampai 5 tahun ya. Nah, Bapak Ibu dengan saya infokan seperti ini, kita bisa lihat bahwa bisnis High Desert ini bukan bisnis jangka pendek, tapi ini bisnis jangka panjang yang bisa jadi sumber income kita dan bisa kita wariskan, bisa menjadi future income kita, bisa kita andalkan di saat-saat kita pensiun. Ya, itu targetnya ya. Oke, setelah Anda membuat buku impian, Bapak Ibu, begini, kalau Anda punya buku impian, Anda bisa lihat terus setiap hari. Anda bisa pasang fotonya. Misalnya tadi yang Toyota Fortuner, Anda pasang fotonya. Anda pengen punya rumah, Anda pasang rumahnya seperti apa. Anda pengen untuk berangkat haji sekeluarga, ya Anda cari tahu untuk tabungan haji mulainya harus berapa. Hajinya ONH plus mesti nabung berapa. Nah, itu nanti Anda wujudkan untuk menabungnya itu dari bisnis ini. Sama ya, yang mau apapun impian Anda wujudkan melalui bisnis ini. Nah, kalau Anda sudah buat bukunya, Anda ada gambarnya, Anda bisa lihat setiap hari. Sehingga kalau Anda misalnya ya, namanya bisnis ya, selalu ada misalnya lagi ditolak orang, merasa down-nya nggak lama-lama. Demotivasinya nggak usah lama-lama. Dan kita setelah melihat, oh ya, saya kan berjuang ini supaya saya 6 bulan lagi saya punya uang untuk bayar biaya masuk sekolah anak saya
ini udah bulan Maret nih, uang pangkal itu mulai harus ada bulan April, bulan Mei besok. Nah, gimana nih? Gimana caranya? Nah, jadi saya kalau ditolak orang, yang nolak orang cuma satu, yang nggak nolak kan masih banyak. Nah, besok bangkit lagi. Nah, itu kalau Anda sudah punya impian ini, Anda akan lebih tahan banting ya Bapak Ibu ya. Karena kita bisa terus berjuang untuk orang-orang yang kita sayangi ya. Bapak Ibu, setelah membuat buku impian, maka sekarang waktunya kita membumikan ya, melakukan kerjanya gitu ya. Oke, masuk di langkah ketiga, Anda membuat daftar nama. Daftar nama ini seperti bahan baku. Kalau kita membuat kue, maka daftar nama ini seperti bahan bakunya. Jadi kayak tepung, telur, nah kayak gitu tuh itu namanya kalau di bisnis kita daftar nama ya. Daftar nama ini isinya adalah semua orang yang bisa kita prospek ya. Jadi di sini waktu membuatnya Anda tulis semua nama orang yang Anda kenal. Baik itu teman kantor, teman sekolah, teman olahraga, tetangga, saudara, saudaranya tetangga, tetangganya saudara, temannya tetangga, temannya saudara. Seperti itu ya Bapak Ibu, semua Anda catat. Ya, waktu mencatat Anda tidak perlu bikin tidak perlu menghakimi, nggak perlu sambil mikir gini, wah ini Bapak A, orangnya pelit ya, mana mau, oh ini suaminya kan lagi baru di PHK, mana bisa dia beli produk. Nggak perlu begitu ya Bapak Ibu, tulis aja, gitu ya. Daftar nama tidak sama dengan kontak Anda di handphone. Jadi di handphone itu huruf A, B, C, D, itu bukan daftar nama. Daftar nama adalah daftar yang Anda buat dan daftar nama ini berkembang karena Anda harus mengklasifikasi apakah dia orangnya ramah, apakah dia orangnya antusias, apakah dia orangnya itu pemarah ya atau orangnya itu gampang bergaul. Nah, ini Anda klasifikasikan supaya nanti waktu pendekatan, waktu PDKT gitu ya, Anda jadi tahu karakternya dan Anda jadi bisa pada saat mempersiapkan diri, Anda tahu juga apa yang harus Anda persiapkan. Misalnya, Ibu Dita ini orangnya ramah ya dan antusias orangnya. Dan dia profesinya apa? Misalnya guru, anaknya 3, suaminya kerja di mana. Nah, misalnya orang tuanya itu diabetes, terus anaknya, seingat saya dulu pernah lahir prematur. Nah, info-info seperti ini akan mempermudah Anda untuk masuk. Dan Anda pada saat prospecting ngobrol, Anda dapat info tambahan. Nah, itu ya. Itu membuat daftar nama. Jadi daftar nama ini juga bertumbuh Bapak Ibu. Selain bertambah informasi, Anda juga harus menambah jumlah orangnya. Jadi setiap hari Anda juga mesti punya target mempunyai kenalan baru. Kalau sekarang di era digital kan kita jarang-jarang keluar rumah ya. Jadi kenalan barunya ini kita bisa misalnya lagi bongkar-bongkar Facebook, ya, ini ada teman lama, nah kita DM, kita ngobrol, sebentar nyapa gitu ya, kamu sekarang tinggal di mana? Oh saya tinggal di kota ini, boleh dong minta kontaknya, itu bisa. Terus lagi bongkar-bongkar WhatsApp grup, nah ketemu teman lama, ini kok nggak pernah dikontak, soalnya dia cuma jadi pendengar pasif gitu ya, baca tapi nggak pernah komen, nah ini kita sapa japri. Ini masuk daftar nama kita. Jadi daftar nama juga bisa kenalan baru, blind prospect ya. Bisa kita lagi lihat-lihat IG, kok ini ada gambar bunga, kok dia selalu ngasih gambar-gambar bunga. Nah, setelah kita tanya, kita coba DM, Bu, gambar bunganya kok bagus-bagus, Bu. Ini dari mana sumbernya? Boleh nggak, Bu? Saya soalnya suka tuh, Bu, gambar bunga. Oh, ini saya tak punya tanaman sendiri, saya punya kebun bunga, begini-begini. Oh, gitu. Nah, lihat. Kita itu sudah jadi daftar nama baru kita ya. Nah, teman-teman, untuk daftar nama ini untuk mempermudah ya, kita ada yang dalam bentuk digital. Anda bisa memiliki tools daftar nama digital ya. Nanti tinggal mendaftar donors ya, hanya investasi 50.000 Anda sudah bisa punya tools daftar nama ya. Berikutnya Anda juga bisa mendengarkan audio streaming daftar nama supaya lebih detail memandu Anda membuat daftar nama ya. Oke, tadi kita sudah bahas ya untuk blind prospect ini, baik itu waktu kita misalnya meeting sekolah, parents, kita lihat nih, oh ini kayaknya
kok ibu ini rajin nanyanya ya, aktif tanya. Nah, kita catat tuh namanya, nanti kita japri kenalan gitu ya. Terus waktu di pasar, kalau sekarang di pasar kan nggak mungkin bisa ngobrol karena semuanya pakai masker dan jaga jarak ya. Nah, paling tidak kalau ada 1-2 orang yang nanya, terus kita bisa, pokoknya setiap kali kita punya kesempatan kenalan, kita kenalan ya Bapak Ibu. Oke. Berikutnya, setelah punya daftar nama, maka kita akan membuat janji ataupun mengundang untuk ikut pertemuan. Nah, pada saat akan membuat janji, ini kita untuk mengisi rencana kerja harian kita ya Bapak Ibu. Barulah Anda lihat daftar nama, ya, Anda pilih. Nah, pilihnya berdasarkan apa, Bu? Nah, lihat Bapak Ibu, besok dalam 1 minggu ini kita ada waktunya kapan? Kalau kita ada waktunya itu setelah jam makan siang, nah kalau teman-teman kita yang masih ngantor ya, walaupun bekerja dari rumah belum bisa diganggu, maka kita coba kontak yang ibu rumah tangga. Nah, seperti itu. Maka teman-teman dari daftar nama itu memilih siapa yang ibu rumah tangga. Terus teman-teman bisa melakukan broadcast menyapa di awal. Jadi yang di broadcast itu adalah sapaannya. Misalnya ada broadcast ke 20 orang. Nah, 20 orang ini ya, kata-katanya sama. Halo sis, selamat siang. Wah, ini selamat menyiapkan, ini ya baru selesai makan siang ya. Itu, gitu aja. Setelah itu Anda misalnya kasih ini quote untuk menyemangati siang ini ya. Anda kasih gambar yang menyemangati dia misalnya. Nah, lihat dari 20 orang itu berapa orang yang respon. Misalnya yang respon ada 5. Nah, 5 orang ini Anda coba ajak ngobrol. Kalau perlu ajak janjian, kalau itu misalnya prospek yang sangat hot gitu ya, Anda ajak janjian. Jangan tergoda melakukan presentasi dan langsung menawarkan entah bisnis, entah produk pada saat respon yang pertama dari mereka. Ya, tapi Anda tetap lanjut dengan perhatian yang tulus. Nah, nanti baru kalau sudah mulai mengarah ya, Anda minta waktu untuk ngobrol. Bisa 1 orang, bisa 2 orang, silahkan gitu ya. Tapi ini adalah membuat janji. Ya. Jadi membuat janji itu bisa ketemu langsung, entah ketemu di mana ya. Kalau sekarang untuk masa pandemi ini mohon berhati-hati dan jaga benar protokol kesehatan, atau bisa melalui telepon, melalui Zoom seperti ini, bisa melalui video call, itu janjiannya ya. Bisa juga Anda mengundang untuk ikut acara, misalnya hari misalnya kalau nanti malam ada acara atau besok ada acara, nah Anda bisa mengundang ya. Oke. Nanti Anda bisa mendengarkan lebih detail bagaimana tips-tipsnya mengundang ya, dan kenapa itu mudah, itu melalui CD, ini audio streaming, mengundang itu mudah dari aplikasi BEC ya Bapak Ibu ya. Oke, setelah kita membuat janji dan mengundang, barulah kita melakukan presentasi gitu Bapak Ibu. Tadi waktu tahap untuk membuat janji, kita itu tahapnya tahap basa-basi, itu ya disebut tahap prospecting. Nah, gunakan saat-saat untuk basa-basi ya, bukan hanya bicara hal-hal yang basi gitu ya, tapi semua yang mengarah kepada informasi yang Anda bisa pakai, Anda bisa gunakan pada saat Anda presentasi. Jadi nanti waktu langkah presentasi bukan mempresentasikan seluruhnya gitu. Anda nggak perlu cerita bahwa produk lebah itu bisa dari ibu hamil dipakai sampai nanti cerita soal penyakit-penyakit gitu. Tapi Anda presentasinya sesuai kebutuhan orang ini. Misalnya yang tadi ceritanya Ibu Dita ya, anaknya 3. Nah, kan tadi kita tanya pakai suplemen apa, kondisi keluarganya gimana sekarang gitu. Sehingga apapun yang kita sharingkan itu terdengar seperti sebuah tawaran alternatif solusi untuk masalah yang dihadapi oleh calon prospek kita ini. Nah, dengan demikian waktu Anda presentasi, orang kan jadi senang mendengarkan presentasi kita, karena presentasi kita adalah bagian dari alternatif solusi yang mungkin dia sudah cari-cari. Gitu. Mungkin dia udah pusing dengan masalahnya.
Nah, itu ya Bapak Ibu presentasi. Presentasi kita terdiri dari dua bagian, presentasi produk dan presentasi bisnis. Dan semua presentasi High Desert ya dirancang untuk meng-open mind orang, membuka pikiran orang. Sehingga kita bisa kita sebetulnya tidak perlu menghafal untuk isinya presentasi. Yang penting kita mengerti ya, sehingga kita waktu membawakan sesuai standar, sesuai sistem, kita bisa benar-benar membantu rekan prospek kita ini untuk mendapatkan solusi. Pertama, pada saat presentasi produk ya, dan kalau orangnya ini butuh produk, Anda mesti memastikan dia closing dulu. Baru kemudian kita bisa lanjut ke presentasi bisnis. Nah, presentasi bisnis ini isinya juga open mind Bapak Ibu. Jadi kalau ternyata hari itu ya waktu kondisinya tidak memungkinkan, ya Anda juga mesti cari waktu untuk waktu lain ya. Jadi Anda bisa gunakan presentasi ini sebagai presentasi bisnis sebagai follow up ya. Nah, presentasi ini bisa dilakukan baik itu one on one maupun grup. Nah, kalau grup sebaiknya presentasinya satu kesatuan antara presentasi produk dan presentasi bisnis supaya orang tahu semua ya. Dan pada saat presentasi tipsnya adalah jangan terlalu lama ya. Anda bisa sesuaikan waktunya, paling lama 1 jam. Kalau produk itu sebetulnya 15 menit sudah harus selesai. Supaya bisa ada waktu untuk tanya jawab ya. Oke. Setelah dilakukan presentasi, maka langkah selanjutnya adalah follow up. Nah, follow up ini atau tindak lanjut gunanya adalah untuk membantu kita ya, untuk membantu kita melakukan langkah tindak lanjut. Nah, Bapak Ibu, ini daftar orang siapa yang sebaiknya di follow up ya. Yang pertama, prospek yang baru Anda kenal. Tadi ya, blind prospek ya, mungkin baru kenal waktu kita tadi belanja atau kita ke toko sebentar atau kita lagi explore online gitu ya. Nah, ini disebut blind prospect, orang yang baru kita kenal. Ini kita follow up. Sebaiknya begitu kita kenal, kita itu tahu paling tidak nama, nomor HP, dan kira-kira tinggal di daerah mana. Lebih bagus lagi kalau ada alamatnya. Gimana cara mendapatkan alamatnya, Bu? Mana mau, Bu, dia ngasih, Bu? Kalau saya gini, Bu, Ibu pernah dengar secara ilmiah nggak produk lebah? Belum, Bu. Produk lebah itu bagusnya di tubuh kita seperti apa manfaatnya? Ibu pernah baca nggak? Pernah dengar nggak? Belum, Bu. Mau nggak kalau saya pinjemin buku? Kalau dia orang yang suka belajar, dia akan bilang, mau. Kalau gitu, Bu, boleh saya minta alamatnya, nanti saya kirimkan bukunya. Nah, Anda langsung tahu tuh alamatnya dan nomor HP-nya ya. Nah, kayak gitu caranya bisa juga. Oke, berikutnya. Follow up dilakukan juga kepada prospek yang sudah lama Anda kenal. Ini teman lama, saudara lama, gitu ya, saudara lama. Teman lama, kenalan lama, gitu ya, atau orang yang sudah Anda kenal. Anda kan mengamati, misalnya orang ini sekarang, kerja di mana, waduh kena PHK dia karena COVID. Maka kita kontak, kita pelan. Ini loh, aku lagi cari partner untuk di daerah sini. Kamu ini enggak, kamu mau, nah bisa tembak langsung, kamu mau enggak jadi partnerku, bisa ya. Atau pakai cara orang ketiga. Cara orang ketiga tuh gini, misalnya namanya Tita. Bu Tita, saya ini lagi cari partner bisnis Bu untuk daerah sini. Itu kalau ada temen atau kenalan Ibu yang pengen belajar usaha, pengen belajar bisnis, ini saya lagi cari orang yang mau diajak jadi partner ya dan mau belajar Bu. Ini soalnya saya lagi ada beasiswa untuk jadi entrepreneur. Nanti kenalkan saya ya Bu kalau ada teman atau saudaranya. Kira-kira kalau orangnya ini bagus dan tertarik, respon dia apa? Oh iya Bu, boleh. Loh Bu, kalau itu buat saya kalau saya tertarik juga, boleh nggak? Nah itu loh, itu pakai cara orang ketiga. Bisa begitu juga ya. Follow up dilakukan juga kepada prospek yang masih ragu-ragu. Jadi setelah presentasi kita sudah pinjamkan informasi yang diperlukan, juga sudah mengirim video dan informasi yang diperlukan, tetapi kok masih ragu-ragu. Maka kita akan tanya ragu-ragunya di mana yang lebih tepat ya. Follow up dilakukan juga kepada downline yang baru closing. Nah, downline yang baru closing ya,
ini di follow up, sudah pakai produknya apa yang dirasakan. Bapak Ibu, kalau Anda follow up downline yang baru, closing yang baru pakai produk, ya, jangan memancing ke arah negatif, tapi malah ke arah positif. Misalnya Anda tanya gini, gimana Pak setelah minum produk ini, terasa lebih sehat kan, terasa lebih segar kan? Nah, itu arah positif yang memberikan sugesti positif, ya. Soalnya kalau Bapak Ibu bilang, gimana Pak, nggak ada pusing-pusing kan? Oh, harus pusing-pusing ya? Tunggu, saya pikir dulu ya, saya ingat-ingat, pusing nggak ya kemarin? Nah, kemarin harusnya pusingnya nggak dirasa-rasa, sekarang karena Anda tanya, dia malah mengingat-ingat lagi, dan jadi tersugesti bahwa, oh ya benar, kemarin kayaknya agak berat kepala saya tuh pusing ya ternyata, oh itu efek dari ini ya, lah gawat. Gitu ya, karena produk kita itu nggak ada efek samping Bapak Ibu, adanya reaksi awal, kalau reaksi awal karena pembiasaan aja, gitu. Ya, jelas ya Bapak Ibu. Follow up dilakukan juga kepada konsumen supaya dia lebih percaya diri untuk menggunakan produk lebah, dan nanti kita bisa minta referensi ya, dan memastikan mendampingi dia supaya bisa lebih cepat pulih, lebih cepat sehat. Follow up dilakukan juga kepada orang kunci. Orang kunci ini adalah rekan bisnis Anda ya, juga kepada leader dan belajar di bisnis Anda, dan menggunakan video call atau Zoom meeting. Nah, waktu follow up menggunakan video call atau Zoom meeting. Jangan lewat WA Bapak Ibu. Bapak Ibu, untuk follow up, jangan pakai WA. Kalau WA itu untuk berkomunikasi dan membuat janji dan follow up menggunakan video call, Zoom ya, atau Zoom meeting. Bu, nggak bisa Zoom. Belajar ya Bapak Ibu, belajar pakai Zoom ya, atau video call. Bapak Ibu, Zoom itu sekarang banyak kok yang gratis. Kalau yang standar itu 45 menit gratis. Terus kemudian bisa juga kita dengan harga terjangkau, ataupun platform untuk meeting online lainnya ada juga yang dengan ada promo karena kondisi ini ya. Nanti Bapak Ibu bisa cari tahu. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, ini Bapak Ibu melihat ada 4 gambar ya. Ini gambar apa ya? Gambar orang menebang pohon. Ini menggunakan kapak yang kecil ya, menggunakan kapak yang agak besar, dan ini menggunakan kapak yang besar. Bapak Ibu bisa lihat orang-orang yang menggunakan kapak ini butuh tenaga besar gitu ya. Terus lihat pohonnya. Pohon kecil sama pohon yang besar pasti membutuhkan kapak yang berbeda. Ya, yang ini menggunakan gergaji mesin. Pertanyaannya, kalau pohonnya besar, mana yang lebih efektif alatnya? Pasti gergaji mesin ya. Nah, sama Bapak Ibu. Kalau Anda mau dapat income yang besar, maka Anda perlu alat bantu yang besar, alat bantu yang sesuai. Nah, alat bantunya adalah 3M. 3M ini singkatan dari membaca buku, dan audio streaming, ya. Dan yang ketiga, menghadiri pertemuan. Nah, 3M ini juga berfungsi sebagai sarana untuk mengasah gergaji kita. Bapak Ibu, gergaji ini ya, ataupun kapak ini kalau digunakan setiap hari, sepanjang hari dari pagi sampai sore, kira-kira akan tumpul nggak? Yes, akan tumpul, maka dia harus diasah. Nah, mengasahnya, dengan mengasah gergaji ataupun kapak, kita akan lebih efektif menjalankan bisnis ini. Jadi prosesnya bisa lebih cepat Bapak Ibu. Nah, mengasahnya dengan cara apa? Dengan cara mengikuti 3M. Nah, 3M itu membaca buku tentang pengembangan diri, kepemimpinan, menghadiri pertemuan-pertemuan untuk pembelajaran Bapak Ibu. Kalau di Haidasen ini boleh dikatakan pertemuan-pertemuannya itu gratis ya. Kalaupun misalnya ada iurannya itu ya buat ini ya Bapak Ibu. Karena kan memang kalau Zoom hanya untuk 100, 200, sampai 1000 orang pasti beda dengan Zoom untuk 3000 orang gitu ya. Dan di sini Bapak Ibu, kita juga bisa mendengarkan CD atau audio streaming melalui Billionaire Education Center. BEC ini aplikasi yang perlu di-download gratis, bisa nonton video dari channel Bill YouTube. Jadi kita pembelajarannya ada di semua channel. Ya. Oke, langkah ke-6 sudah kita lewati, sekarang kita masuk langkah ke-7. Ya. Langkah ke-7 adalah langkah konsultasi. Bapak Ibu, kita tahu bahwa sebuah organisasi, sebuah bisnis
akan lebih sukses kalau kita punya konsultan dan melakukan proses konsultasi. Nah, misalnya ya Bapak Ibu, kalau Anda pergi dari Surabaya mau ke Jakarta, Anda pasti akan tanya-tanya, mengumpulkan informasi, berkonsultasi ya. Anda akan tanya kepada siapa sekarang? Kalau Anda mau pergi jalan darat dari Surabaya ke Jakarta, mau bawa mobil sendiri misalnya. Anda akan bertanya, berkonsultasi ke siapa? Ke orang yang nggak pernah pergi ke Jakarta, lewat jalan darat, ya, atau ke orang yang hanya setengah perjalanan, misalnya begitu sampai Semarang, balik lagi ke Surabaya. Atau Anda tanya ke orang yang sudah pernah pergi ke Jakarta, lalu balik lagi ke Surabaya. Jadi dari Surabaya, Jakarta, pulang lagi ke Surabaya. Misalnya gitu. Anda akan bertanya kepada siapa? Pasti Anda akan tanya ke orang yang sudah pernah menjalani ya, dari Surabaya, Jakarta, balik Surabaya lagi dengan selamat dan tidak kurang satu apapun juga, tidak nyasar lagi ya. Nah ini dia, ini gunanya konsultasi. Bisa aja konsultan Anda itu Anda ngerasa gini, kamu tuh kok baru berapa tahun di HD? Bapak Ibu baru berapa tahun pun kalau dia menjalankan sistemnya dengan benar, dengan cepat, dia bisa jadi konsultan Anda yang mungkin baru bergabung. Karena apa? Karena orang ini sudah pernah melewati perjalanannya. Nah, itu dia. Jadi Bapak Ibu, jangan sungkan, jangan tidak konsultasi. Kalau apapun apapun hambatan yang Anda hadapi ataupun kesuksesan yang Anda hadapi, Anda tetap harus konsultasi. Terutama untuk next langkah selanjutnya gitu. Ini habis ini mau diapain, ini habis ini mau gimana. Kalau Anda terlambat melakukan konsultasi atau Anda konsultasinya jarang-jarang, itu berarti Anda menjalankan bisnisnya juga jarang-jarang. Karena orang yang menjalankan bisnisnya setiap hari, pasti ada yang perlu dikonsultasikan. Nah, itu dia. Bu, kok nggak pernah konsultasi tuh, Bu? Ya, berarti Anda kurang. Kerjanya kurang. Saya jamin deh, Bapak Ibu, kalau Anda kerjakan setiap hari, minimal satu hari itu 6-8 jam gitu ya. Kok Bu Leni mintanya 6-8 jam? Iya Bapak Ibu, karena kondisi pandemi gini waktu kita justru lebih fleksibel. 6-8 jam jalankan bisnis itu Anda bisa cari di sela-sela waktu Anda. Gitu ya. Jadi kalau Anda sudah lakukan itu, pasti akan ada banyak hal yang perlu dikonsultasikan ya. Oke, langkah selanjutnya kalau dikonsultasi itu, ya ini minta maaf ya Bapak Ibu, dari tadi itu kondisi ininya kondisi tulisannya itu kayaknya tidak kompatibel dengan handphone saya, dengan HP saya, dengan laptop saya. Mudah-mudahan tidak terlalu terganggu. Nah, ini Bapak Ibu kita bisa lihat ya, konsultasi itu kemana? Bapak Ibu, konsultasi itu ini misalnya ini saya ya, konsultasi itu mesti ke atas, mesti ke upline kita. Termasuk curhat-curhatan, termasuk keluh kesah gitu ya, itu semua ke atas. Ya, haram hukumnya kalau Anda lakukan ke bawah, gitu ya. Ke downline itu haram hukumnya, gitu ya. Jadi kalau ke downline itu Anda malah mesti memberikan motivasi, memberikan semangat. Jangan pernah komplain di hadapan downline. Itu sama kayak Anda mematikan api kompor dapur Anda sendiri, gitu ya. Jadi ke rekan kerja Anda ceritanya yang positif, gitu. Ceritanya yang positif juga ke crossland. Kalau ke crossland juga positif ya, hindari suudon itu apa ya, curigaan, hindarin ngomongin orang gitu ya. Lebih baik kalau ada yang kan kita tanya gitu ya, jangan punya pikiran sendiri. Nah ini ya, konsultasi selalu mesti ke atas, ke upline ya. Upline siapa Bu? Upline leader yang masuk sistem itu berarti apa? Mengikuti 3M juga. Nah, kalau Anda konsultasi sama upline yang tidak mengikuti 3M, itu namanya orang buta menuntun orang buta, Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi cari upline leader yang mengikuti 3M juga, ya. Oke, langkah selanjutnya adalah edifikasi. Bapak Ibu, saya baru mendengar istilah edifikasi ini di bisnis pemasaran jaringan. Kalau dulu-dulu nggak kenal istilah ini. Nah, Bapak Ibu, edifikasi ini sama dengan ya promosi. Nah, gampangnya adalah promosi. Jadi kita mempromosikan supaya orang yang kita ajak bicara ini yakin, gitu ya. Mempromosikan edifikasi ini
haruslah berdasarkan kenyataan. Jadi nggak boleh dilebih-lebihkan, nggak boleh bohong. Nah itu dia ya, supaya kita ini tulus melakukan edifikasi. Kalau dibuat-buat, itu kesannya bohong dan kesannya jadi berlebihan ya Bapak Ibu ya. Nah edifikasi ini kita bisa lakukan ke perusahaan. Ya, Anda edifikasi, Anda puji, ya bisa dalam bentuk pujian, Anda puji, Anda tunjukkan hal positifnya. Misalnya, Haideset ini perusahaan multinasional yang beroperasi di 7 negara loh. Gitu. Jadi, kamu bisa waktu ke Singapura, bisa mampir, atau beli butuh produk di Singapura, bisa tinggal kontak. Dan ini berarti kamu bisa tidak terbatas. Nah, itu ya edifikasi perusahaan. Edifikasi produk lebah ini direferensikan oleh semua kitab suci agama. Dan yang luar biasa, ini bukan racikan manusia, ini racikannya lebah. Makanya harganya pasti terjangkau, pasti murah, karena kan kita tidak menggaji lebah. Kita cuma sedia kemasannya aja dan ongkos kirim dari sana ke sini. Nah, itu dia ya Bapak Ibu. Edifikasi juga perlu dilakukan kepada support system billionaires. Buku, CD, pertemuan, aplikasi web, ya, aplikasi BEC. Supaya orang mau mengikuti dan melakukan belajar melalui support system. Gitu ya. Bapak Ibu, kalau kita nggak mengikuti support system, nanti belajar asal-asal aja. Pokoknya buku ini bagus, buku ini aku senang dibaca duluan. Padahal itu bukunya tentang leadership, bukan tentang step by step jalani bisnis. Akibatnya jadi bingung, ini saya kok nggak bisa diterapkan yang saya baca. Nah, padahal belum baca yang basic ya. Oke, jadi mulai dulu dari yang basic Bapak Ibu, supaya Anda bisa jadi master copy, ya, dan bisa melanjutkan rekan kerja Anda. Nah, ini edifikasi dilakukan juga dari upline. Ini waktu pendampingan ya Bapak Ibu, nanti bisa dengarkan juga di audio streaming yang judulnya edifikasi. Jadi belajar lebih detail dan banyak contoh-contohnya ya. Misalnya ini Anda upline sedang mendampingi downline Anda. Maka sebagai upline Anda perlu mengedifikasi downline Anda supaya orang yang prospeknya ini mau nanti kalau dijelasin sama downline Anda. Ya. Nah, downline Anda juga kalau pendampingan dia harus mulai ngomong dan mengedifikasi upline. Karena ya Bapak Ibu, kalau Anda tidak mengedifikasi upline Anda, nanti downline Anda taunya siapa upline Anda ini? Taunya ini teman Anda, kenalan Anda. Gitu. Tapi nggak tahu bahwa ini upline leader yang bisa membimbing dia. Gitu. Ya, apalagi gini, masih lebih muda ya. Mana bisa dia membimbing saya untuk sukses di bisnis ini? Loh, kita yang rugi ya Bapak Ibu. Jadi ingat, pada saat kita memperkenalkan rekan prospek kita kepada upline kita, kita mesti mengedifikasi upline kita. Supaya prospek kita ini mau dengar, supaya downline baru kita ini mau dengar, mau percaya dengan omongan upline kita. Kan memang belum kenal, kan tak kenal maka tak sayang, ya. Nah, kita juga perlu untuk mengedifikasi cross-line leader kita. Cross-line leader kita misalnya kita pas lagi di kantor atau pas lagi mau acara ya, misalnya ada acaranya ini Bu Wina, nah Anda edifikasi, kebetulan sama ya, kenalan kita karyawan, jadi kita edifikasi, nah ini loh, Bu Wina ini hebat tuh, ini karyawan yang cukup tinggi, cukup tinggi statusnya di perusahaannya, jabatannya cukup tinggi, tapi beliau ini begitu kenal Haideset, nah beliau ini melihat bahwa untuk persiapan jangka panjang dan masa depannya, dia perlu membangun bisnis. Nah, membangun bisnis itu kan butuh coach, butuh mentor, butuh pelatihan. Nah, itu bisa didapat dari bisnis HD ini. Nah, ayo Bu, saya kenalkan sama Bu Wina. Nah, itu dia. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya downline kita, rekan kerja kita ini bisa juga punya keyakinan gitu. Misalnya ya, kalau Anda upline-nya itu ibu rumah tangga, maka kalau Anda ketemu dengan prospek yang karyawan, Anda bisa lakukan ini, edifikasi baik ke upline maupun ke karyawan. Nah, waktu untuk edifikasi Anda juga lihat waktunya, lihat kondisinya ya Bapak Ibu ya. Makanya nanti Bapak Ibu saya sarankan mendengarkan audio streaming edifikasi. Setelah edifikasi, langkah selanjutnya adalah duplikasi Bapak Ibu. Jadi saya lakukan sendiri langkah 1 sampai langkah 8,
Setelah itu kita menduplikasikan kepada rekan kerja kita. Karena duplikasi itu berarti seperti ini. Ya, duplikasi ini membantu supaya Anda bisa punya bisnis yang besar dan tidak tergantung dari Anda satu orang, karena sistem itu berarti bergantung pada sistem ya. Kalau bergantung pada Anda namanya bukan bisnis lagi. Nanti namanya jadi self-employ, kayak buka toko di rumah ya, itu self-employ ya. Kalau bisnis pasti punya sistem yang kalau Anda tinggalkan bisnis ini, mungkin Anda kerja lagi pergi jalan menemani orang tua Anda gitu ya. Nah, maka sistemnya tetap jalan, bisnisnya tetap jalan. Ya. Oke, kita lihat sama-sama ya. Duplikasi itu artinya gini. Misalnya A itu Anda, ya. A akan mensponsori B. Nah, B ini downline Anda ya. Maka Anda akan mengajarkan ya, akan melakukan pendampingan. A mendampingi B supaya bisa mensponsori C. Mensponsori itu artinya men-closing ya. Kemudian selanjutnya A akan mengajari B supaya B ini yang mendampingi C untuk closing D. Terus tahap selanjutnya A mengajari B supaya B ini bisa mengajari C sehingga C ini bisa mendampingi D untuk bisa closing si E. Nah itu loh, itu namanya duplikasi. Karena kalau enggak, Bapak Ibu bisa bayangkan ya, waktu B ini mengenalkan C, maka B akan menunggu pendampingan A. Ya. Terus sudah dapat rekan kerja baru si C. Si C ini nanti kan perlu belajar untuk mensponsori D. Maka B akan ngajak A juga. A mendampingi C langsung. B ini diem-diem aja, ngeliat aja gitu. Begitu terus C mau jalan, maka untuk merekrut si D, atau nanti D merekrut si E, A juga dampingin. Wah ini lama-lama, ini kan baru satu jalur ya Bapak Ibu. Kan B itu punya lebih dari satu jalur. Apa enggak lama-lama A-nya stroke? A-nya stroke, yang lainnya ini jadi stres karena semua nunggu jadwalnya A. Yang makin lama makin tidak ada jadwal. Nah itulah sebabnya Bapak Ibu ayo belajar. Supaya, karena begini Bapak Ibu ya, A mensponsori B, A mendampingi B untuk mensponsori C. Nah, B-nya ini juga masih mau belajar dan mau nekat untuk mengaplikasikan ilmu yang dia pelajari. Karena Allah bisa, karena biasa. Kalau kita berlatih, kita bisa makin sempurna. Kan practice make perfect ya. Nah itu dia. Jadi kalau Anda ada di posisi B, posisi C, posisi D, maka Anda perlu segera belajar. Gitu. Kalau Anda sedikit-sedikit mau didampingi oleh A, berarti ada something wrong. Entah A-nya nggak mengajari Anda, atau Anda yang nggak mau belajar. Gitu ya. Oke. Apa yang perlu dipelajari sebetulnya? Cuma ada 3 hal Bapak Ibu. Yang pertama, ya, cara memprospek. Yang kedua, cara presentasi. Yang ketiga, cara follow up. Udah itu aja. Kerjanya kita di bisnis ini ya itu aja. Nah, Anda perlu menduplikasikan. Duplikasi apa Bu yang diajari? Sistem. Sistem apa Bu? Itu tadi pertama, POS yang tadi di awal ya. Yang kedua, 5 training dasar ini juga salah satu cara untuk belajar sistem bisnis kita. Bagaimana ya untuk pendampingan dan apa sih soul-nya itu apa ya, jiwanya bisnis ini seperti apa. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita ulangi lagi ya, kita ingat-ingat dari awal, kita pakai gerakan aja supaya ingat, karena ini 9 langkah sukses ini adalah yang mesti Anda lakukan setiap hari, dan Anda tinggal mengulang, ya. Oke, langkah pertama adalah yakin, kita tunjuk ke atas. Langkah pertama adalah yakin. Coba Bapak Ibu angkat tangannya ke atas begini, telunjuk di atas supaya kita ingat ya. Langkah pertama adalah yakin. Kenapa ke atas? Karena keyakinan yang paling kuat adalah yakin bahwa ini semua kehendak yang maha kuasa untuk kita ketemu di bisnis HD, dan bisnis HD ini untuk kita, untuk saya gitu ya. Oke, 1 yakin. Yang kedua, setelah yakin, kita membuat impian. Nah, impian ini tinggal diputar begini. Impian kan biar ada di awang-awang ya. Kita membuat impian yang menjadi tujuan atau target dalam menjalankan bisnis. Bapak Ibu nggak perlu takut dengan target. Bu, saya nggak suka di target-target. Nah itu Bu, itu trauma sebagai karyawan yang dikasih target sama bosnya ya. Kalau di semua bisnis, pasti harus punya target, karena target itu berhubungan dengan kantong kita. Ya, apalagi di bisnis seperti High Desert ini yang unlimited gitu ya. Jadi kita punya impian.
Langkah ketiga setelah punya impian, ini masih telunjuk yang sama. Kita membuat daftar nama. Daftar nama, kita coret begini. Kita membuat daftar nama. Setelah kita buat daftar nama, kita evaluasi daftar nama ini, kita pilih untuk prospek, ya. Untuk memprospek dengan cara apa? Membuat janji. Nah, langkah berikutnya adalah membuat janji dan mengundang. Ya, itu kita lakukan tidak dengan WA tapi telepon. Ya, membuat janji atau mengundang untuk ikut pertemuan. Setelah itu, langkah selanjutnya setelah membuat janji adalah apa? Presentasi. Nah, presentasi dan follow up. Setelah presentasi dan follow up, kita mengasah gergaji dengan melakukan 3M. Nah, 3M. Ya, baca buku, mendengarkan audio streaming, dan menghadiri pertemuan. Setelah itu kita melakukan apa? Setelah mengasah gergaji, kita juga melakukan konsultasi. Nah, konsultasi supaya bisnis kita makin berkembang. Setelah melakukan konsultasi, kita belajar mengedifikasi. Mengedifikasi itu mempromosikan supaya rekan kerja kita, supaya prospek kita mau mendengar, mau membaca buku, mau percaya dengan omongan upline kita atau leader kita. Kan baru kenal, kan tak kenal maka tak sayang, maka kita yang memperkenalkan, gitu ya. Oke. Setelah melakukan edifikasi, maka kita melakukan duplikasi. Nah, duplikasi ini mulai lagi dari awal, ada rekan kerja baru, kita masuk lagi mengarahkan dia untuk langkah 1 sampai nanti langkah 9. Ya, Bapak Ibu, itu saja isi training how to start. Saya akan menutup, saya sarankan ya Bapak Ibu melengkapinya dengan ikut pembekalan yang lainnya ya. Kemudian Bapak Ibu pastikan memiliki Billionaires Key Card seperti ini untuk Anda bisa memantau sebagai master copy. Jadi master copy-nya kita ya, diri sendiri dulu, Anda sudah mengikuti training dan Anda mengikuti panduan yang sudah ada. Billionaires Key Card Anda bisa punya tools-nya seperti ini, ya. Anda bisa memantau juga untuk rekan kerja Anda. Jangan lupa download Billionaire Education Center ya. Oke Bapak Ibu, saya akan, kalau misalnya ada pertanyaan silakan langsung chat. Kemudian saya akan menutup dengan sebuah cerita. Suatu sore, ya, ada seekor burung unta. Burung unta tuh badannya besar, punya sayap tapi nggak bisa terbang, ya. Nah, dia melihat di angkasa itu ada burung elang yang sedang terbang. Aduh, enak banget ya, elang itu bisa melihat pemandangan dari atas, pasti bagus banget. Saya mau belajar terbang, mau minta burung elang mengajari saya. Maka dipanggillah burung elang. Saudara elang, turun sini mampir. Maka burung elangnya, wah ada yang panggil ya, saya turun Shhh, dia turun. Begitu turun, mereka saling menyapa, terus singkatnya burung unta mau minta diajari terbang, dan burung elang menyetujui untuk mengajarkan. Maka burung elang ini mengajarkan dari A sampai Z, dari teori sampai praktek gitu ya, dan diikuti oleh burung unta ini. Maka kita akan dengar suara gedebuk, gedebuk, nah jatuh bangun belajar terbang ya. Paling tidak targetnya bisa melayang dulu. Singkat cerita, tidak terasa hari sudah menjelang malam, menjelang sore, matahari hampir terbenam, dan burung elang harus pamit karena dia mesti memberi makan anak-anaknya. Nah, tanpa disadari, burung unta ini sudah berada sekitar 5 km dari tempat dia tinggal. Maka, setelah burung elang pamit, ya, burung unta ini harus kembali ke rumahnya. Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh burung unta waktu pulang? Dia jalan kaki lagi sambil tertatih-tatih. Jadi lama 5 kilo itu untuk pulang ya. Nah, Bapak Ibu, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk tidak jadi burung unta ya. Coba kalau burung untanya itu sambil pulang, sambil belajar tetap mempraktekkan ilmunya, belajar terbang, mungkin dia jadi jatuh bangun sih, tapi dia akan sampai rumah dengan lebih cepat tanpa dia sadari. Ya. Nah, jadi rasa lelahnya akan hilang. Nah, jadi Bapak Ibu, ayo jadi manusia, jangan jadi burung unta ya. Kalau jadi manusia, kita sudah dapat pembelajarannya, maka setelah ini kita coba praktek. Kita coba praktek ya, setelah training ini selesai, Anda buat, Anda cek keyakinan Anda terhadap bisnis ini, Anda buat daftar nama, Anda ikutin semua step by step-nya ya.
Oke, itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di training-training yang akan datang. Ya. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya saya akan melihat chat, siapa yang bertanya, saya akan bahas pertanyaannya. Oke, oh ini sampai sekarang belum pertanyaan. Boleh kalau misalnya ada yang mau raise hand, mau angkat tangan terus mau bertanya langsung, nanti akan saya saya akan bantu untuk buka kamera, buka mic-nya ya. Pertanyaannya seputar HTS ya Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan Bapak Ibu, nah saya coba cek, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, itu saja dari saya. Saya sarankan Bapak Ibu mengikuti 5 kali training seperti ini. Bapak Ibu bisa akses di Build YouTube channel ataupun mengikuti jadwal training nasional jam 2 malam. Sampai ketemu di training-training selanjutnya. Saya juga mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan ya Bapak Ibu. Lalu